Wah, kenapa? Mai ketel. Bel, kamu bangunin teman sana, Ge. Katanya teman hari ini kerja loh. Biarin aja lah, mah. Kerja juga kerja nggak jelas. Paling-paling biar dianggap kerja aja. Iya, Del, tapi biar teman sarapan bareng sama kita. Ah, mama. Gak usah repot-repot, Del. Gue juga udah bangun kok. Waduh. Lu mau kemana, Mon? Ya mau ngantor. Masa mau ngecor? Lu beli bangunan. Lu gak lihat pakaian gue udah keren abis gini. Ah, kamu hebat ya, Mon. Kamu udah jadi karyawan. Bukan cuma sales, Mon. Penampilan lu kayak direktur aja. Bawa tas koper segala lagi. Pasti isinya ular kan? Enak aja lu ngomong. Emangnya gue tukang obat. Kalau kita kerja, Del, penampilan itu harus kita jaga. Apapun pekerjaan kita. Ya nggak, Tante? Iya, tapi itu namanya penipuan. Sales ngaku direktur. Alah, bilang aja lu sirik lu, Del. Biarin aja lah, Del. Yang penting kan teman kerja. Penampilan kayak direktur kan bagus. Siapa tahu aja teman jadi direktur beneran, Del. Bener apa kata Tante. Penampilan itu sama juga doa. Capek nerangin sama orang pengangguran. Tante, dinyatin. Buat bekal. Gagah bener. Udah kerja nih sekarang Mas Temon? Udah dong Mbak Fitri. Emangnya kayak Afdel. Pengangguran. Malas banget nyari kerja. Emangnya Mas Temon sekarang jadi apa? Saya itu sekarang jadi marketing eksekutif merangkap manajer promosi. Wow, hebat dong. Sekarang berangkat jabatan. Emangnya dulu kuliah ngambil apa? Waktu itu pagi ngambil komputer, sore dihukum karena keburuan ketahuan satpam. Maksud Temon itu ngambil jurusannya grogol kota. Kok kayak bis kota sih Mas Temon? Emangnya sopir apa? Maksud Fitri, dulu Mas Temon itu ngambil fakultas apa? Do you understand or no? Ngerti Mbak. Temon ngambil jurusannya Fakultas Sastra Mesin. Sastra mesin? Emang ada ya? Mas Temon ini bikin Fitri pusing. Mendingan Fitri jalan dulu deh ya. Ntar kerjanya telat lagi. Have a nice day. Aduh, anak mama yang ganteng. Kerjaannya kalau nonton TV aja sih. Mau ngapain lagi, mah? Mau ngerjain temon, orangnya nggak ada. Temon, mestinya kamu itu contoh temon dong, Del. Apa yang harus dicontoh sih, mah? Sales aja. Kalau Afdel kan sarjana, mah. Gengsi dong jadi sales. Masa kamu malas? Ya udah, kalau Afdel dikatain pemalas, Afdel mau cari informasi lowongan kerja di pangkalannya Muklis. Terus tahu orang tua malah ngeyel. Masa mau cari lowongan kerja di pangkalan Muklis yang bener aja. Ini semua gara-gara si Temon nih. Gua kena imbasnya. Nyokap ngomel mulu kayak petasan cabai rawit. Kerjaan begitu aja dibangga-banggain si Temon. Del, Yong racun datang lagi. Naaf Del. Ada apa sih Pak RT? Manggil Naafdel, Naafdel. Emangnya gue anak Pak RT? Jangan marah dong. Sabar aja. Ini kan latihan ya. Siapa tahu nanti Naaf Del jadi anaknya Pak RT. Siapa yang sudi? Hah? 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 Jangan sembarangan lo ya. Jelek-jelek ini saya RT lo. Saya tahu RT. RT jelek. Lagian ngaku-ngaku anak. Siapa juga yang mau punya bapak kayak Pak RT? Jelek. Del, kalau kamu nggak mau,
Ya udah, up to you. Hah? Saya mau cari yang lain. Masih banyak cewek-cewek cantik di dunia ini. Cari Pak RT. Mudah-mudahan ada cewek yang mau sama barang reject. Udah, ngalang-ngalangin jalan saya aja nih. Bentar. Katanya kamu mau cari pekerjaan. Kebetulan saya ada lowongan pekerjaan tanpa lamaran apapun. Langsung masuk. Yang bener Pak RT. Berarti gelar sarjana saya bisa dipakai dong Pak RT. Kerja apa Pak RT? Kerja bakti. Ntar gelar sarjana kamu gelar di jalan raya. Lumayan nonton kemacetan. Pak RT yang jelek dan hitam. Hah? Kalau kerja bakti mah emang nggak pakai gelar sarjanaan. Langsung aja kerja bakti. Dasar kumis pagar ayunan. Hah? Aduh, dari pagi sampai tengah hari siang bolong gini, belum ada penglaris juga. Apes banget. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya mau menawarkan AC ukuran mini. AC? Mana AC-nya, Mas? Ini? Ini sih bukan AC, ini kipas angin. Saya juga tahu. Tapi kan bisa menghasilkan AC, angin cepoy-cepoy. Mas ini bisa aja. Minat? Murah kok. Berapa, Mas, harganya? Nggak mahal kok. Nggak sampai jual rumah. Cuma 100.000. Oh, Manfaat lainnya juga banyak, Mbak. Kalau pala panas, taruh di pala, jadi adem. Perut panas, taruh di perut, jadi adem. Yang lainnya panas, tinggal ditaruh aja. Banyak manfaatnya. oh banyak banget ya manfaatnya. Selain itu, bisa juga membantu usaha dagang sate. Nggak perlu capek-capek ngipas. Tinggal colok, pasang. Mateng sate. Oh, yaudah deh, kalau gitu saya beli satu, Mas. Nih. Tapi kok Mas mau sih kerja kayak gini? Mbak, sebenarnya saya itu anak orang kaya. Sebentar lagi juga saya jadi direktur. Nah, saya mau kerja begini, itu mau ngerasain doang. Gimana sih rasanya jadi orang susah? Oh gitu, hebat juga ya. Makasih ya, Mas. Ya. Bisa juga loh kena gue tipu. Wah, ada sasaran berikutnya nih. Maaf Pak, kipas angin Pak. Lumayan, kalau lagi capek begini bisa untuk ngilangin keringet. Mogok mobilnya Pak. Enggak, saya sedang bingung. Kalau lagi bingung Pak, jangan nyebrang, pegangan. Tumben, tampang lu ditekuk gitu, Del. Emangnya muka gue sikut? Main tekuk aja. Maksud gua, kenapa tampang lu kok kusut gitu, Del? Alah, kagak bener lagi ngomong. Emangnya muka gue benang layangan? Apalagi ya, Del? Tampang lu yang kusut, udah. Tampang lu yang ditekuk, udah. Apalagi ya? Oh ya, Del. Tampang lu lagi merana gitu. Wah, tumben pinter lu, Klis. Gua lagi bete nih di rumah. Diomelin mulu, disuruh kerja. Sekalinya ada yang nawarin kerja, orangnya yang ngeselin. Wah, terima aja, Del, kerjanya, Del. Walaupun orangnya nyebelin. Enak aja lu ngomong, seenak bacot lu. Bagaimana gua mau terima? Gue tuh ditawarin kerja bakti sama komandan lu, Pak RT. Yang bener lu, Del. Wah, sebentar lagi pasti Pak RT nyariin gua nih. Hah, pasti. 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Tuh kan, 1, 2, 3. Wah, percaya kan lo sama gua? wah. Kalau gitu gua harus ngumpet nih, Del. Nanti gua disuruh kerja bakti lagi. Gua ini kan petugas keamanan, bukannya tukang sapu. Sudah banyak kemajuan lu, Klis. Udah berani ngebantah perintah atasan. Hebat lu, Klis. Wah, kalau pikiran lu begitu terus, Klis, gua doain tahun depan lu jadi camat. Saya sedang bingung karena saya memegang banyak perusahaan. Saya tidak sanggup menjadi direktur di 11 perusahaan saya. Kalau Bapak nggak keberatan, saya sanggup jadi direktur di salah satu perusahaan yang Bapak pimpin. Kamu serius? Bukan cuma serius, Pak. The Massive, ST12, sampai Project Pop. Wah, saya nggak punya perusahaan musik. Maksud saya sungguh-sungguh, Pak. Oh begitu. Kebetulan saya sedang membutuhkan calon direktur. Anda pantas menjadi direktur di salah satu perusahaan saya. Terima kasih, Pak. Tapi soal... Tenang saja, semua fasilitas dipenuhi dari mobil, rumah, dan gaji 30 juta per bulan, serta fasilitas lainnya. Saya lagi mimpi nggak ya, Pak? Enggak, ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Nah, kalau begitu, tunggu sekretaris saya nanti memberikan berkas perusahaan. Terima kasih, Pak. Permisi. Permisi. Cari siapa, Mbak? Apa betul ini rumahnya Pak Temon? Oh iya betul. Silahkan duduk, Mbak. Sebentar, saya panggilin dulu ya. Iya, makasih, Bu. Ada apa, Mbak? Mau menawarkan asuransi? Oh, bukan, Pak. Saya ini utusan dari Pak Handoko, direktur saya. Oh, Pak Handoko yang kenalan sama saya di pinggir jalan. Betul, Pak. Saya diutus untuk memberikan surat perjanjian ini. Dan Bapak sekarang diangkat untuk jadi direktur kami yang baru. Akhirnya saya jadi direktur juga. Yes! Silakan, Pak. Tanda tangan surat ini di sini. Di sini? Iya. Sudah. Oh iya, Pak. Siang ini juga Bapak ditunggu untuk mengambil fasilitas berupa kunci rumah dan kunci mobil. Kalau kunci rumah mah, saya juga punya banyak. Kunci pintu, kunci lemari, kunci motor ojek juga punya. Tapi gemboknya nggak ada. Mbak punya gemboknya? Iya. Tapi untuk keterangan lebih lanjutnya, Bapak bisa datang langsung ke kantor kami. Wah. Sekarang lo hebat ya, Mon. Mirip direktur. Paling jadi babi ngepet si Temon. Jadi babi-babian. Maaf nih Pak RT, mulut yang kurang ajar kayak Pak RT kayaknya harus dikunci. Saya kasih tau Pak RT, saya ini baru diangkat jadi direktur. Mulai hari ini, saya akan jadi orang yang paling kaya di komplek ini. Saya tekankan sekali lagi, saya akan menjadi orang yang paling kaya di komplek ini. Kata nih Pak RT, kalau Pak RT lagi kesulitan duit, pala Pak RT juga boleh digadein ke saya. Maaf Pak RT, lupa saya buka lagi.
Sombong amat kamu, Mon. Loh, kalau nggak salah, Mas yang jual kipas angin mini kan? Iya mbak, bener kan? Saya bilang kalau saya itu orang kaya. Kemarin saya jadi sales, cuman iseng. Gimana? Kalau sekarang saya ajak jalan-jalan. Jangankan diajak jalan, jadi pacar saya juga mau, Mas. Maaf nih, Pak RT sama Muklis. Orang kaya nggak bisa lama-lama deket orang susah, takut alergi. Yuk, jalan. Teman, Mbak Fitri, wow, you look excellent with that suit. Cocok, Mas Temon. Mas Temon mau kemana? Boleh nggak Fitri bareng ke kantor? aduh, maaf Mbak Fitri. Saya mau jalan sama gandengan saya. Lagian, emang nggak malu Pak Mbak Fitri? Tiap hari kerjanya nebeng terus, nebeng terus. Gandeng apa? Ayo kita sumpahin Temon supaya miskin super. Wah, sekarang kamu hebat ya, Mon. Ternyata cita-cita kamu jadi kenyataan. Siapa dulu dong Tante? Temon. Emangnya Abdel kerjaannya molor terus. Sombong lu, Mon. Mentang-mentang udah maju. Dari dulu juga sih, emang udah maju semua. Tapi congor lu. Pasti semua habis ngerampok, bukan? Enak aja lu ngomong Del. Sekarang gue itu udah jadi direktur di salah satu perusahaan bonafit. Oh ya Tante, kenalin. Ini ceweknya Temon. Caca, Mama Afdel. Caca. Afdel. Jangan kelamaan lo. Pelit lu, Mon. Del, kalau orang banyak duit, cewek mana sih yang gak mau nyender di dada gue yang bidang ini? Apa Mama bilang, Del? Nasib Temon nggak selamanya apes kan? Ini buktinya, dia jadi direktur beneran. Ah, Siapa dulu dong Tante? Temon, gitu loh. Ayo makan siang dulu, Mon. Waduh, maaf banget Tante. Temon sekarang udah nggak biasa. Kalau makannya sayur kangkung, teri dikacangin. Aduh, takut perut Temon mules. belagu lu, Mon. Biasanya juga makan ikan asin sama sambal, habis 2 piring lo. Itu kan dulu, Del. Kisah lama. Masa lalu yang kelabu, biar aja tinggal sama lo. Emang makanan lu apa sekarang, hah? Anak orok. Sayangku, tolong siapkan makanan untuk AA Temon. Iya, sayang. Ini makanan enak banget, Temon. Pasti ini makanan dari luar negeri ya? Lagu lu, Mon, kayak orang bule aja. Paling
habis makan ini juga moncor perut lo. Nah, itu pasti tamu buat kamu, Mon. Itu biasa, Tante. Itu orang-orang duafa. Kita sedekah. Oh ya, Del. Waktu nanti gue bagian sedekah sama orang-orang susah, lu ikut antri aja. Jangan takut. Lu gue kasih sedikit, Ter. Ada apa, Pak RT? Nah ini Mon, warga yang kurang mampu di luar sedang menanti minta sedekah sama kamu, Mon. Oh, ya udah Pak RT, suruh aja mereka baris. Kalau perlu, Pak RT paling depan. Bawa polisi. Mau dapat sedekah juga. Baris juga dong. Oh, jadi Bapak ingin menjauh kami? Kalau begitu Bapak sudah 2 pasal melanggar hukum. Apa kesalahan saya, Pak? Ini surat penangkapan. Bapak sebagai direktur sudah menggelapkan uang negara sebanyak 10 miliar. Direktur apaan? Di dokumen ini tertera bahwa yang bertanggung jawab di perusahaan bermasalah adalah Direktur Temon. Bapak Temon kan? Betul, Pak. Emang dia direkturnya. Aduh, gimana sih, Mon? Kok jadi direktur jadi bermasalah begini sih, Mon? Mari ikut kami ke kantor. Mau Pak RT? Ya, mari. Untung belum jadian. Ngakunya direktur, nggak taunya penipu. Nggak sudi saya punya pacar kayak kamu. Ya, Ayo, Pak. ya. Aduh. Gimana dong nih, Del? Makan tuh pencarian. Apek kayak muka lo. Tante, teman gimana nih? Nasib kamu gimana sih, Mon? Kok apes lagi, apes lagi? RT, tolongin Temon dong. Ya sekali-sekali jadi tukang pijat di penjara. Tolong dong, please. Oh, enggak. Ah, direktur tidurnya di penjara. Emang enak. Siapa tuh jalan sama Mbak Fitri? Oh iya. Jangan-jangan pacarnya. Bahaya nih. Udah, Mas Roy. Sampai di sini aja nganternya. Jangan lupa tapi ntar malam jemput Fitri ya. Oke deh, gue balik ya, Fit. Bye. Dah. Wah, kurang ajar itu cowok. Berani-beraninya gangguin Mbak Fitri. Nggak bisa dibiarin. Kenapa lu? Muka lu ditekuk-tekuk kayak gitu. Gue lagi esmosi, Ben. Ngomong aja lu nggak becus. Emosi. Ya, tapi muka lu jangan dihancur-hancurin dong. Lu ngomong sembarangan. Nggak usah ikut campur deh. Gue lagi kesel nih. Emang kenapa sih? Ben, lu tahu yang namanya Roy, Kak? Tahu? Gue pengen ngancurin badannya. Gue pukul, gue siksa sampai habis. Lu mau pukul, lu mau cincang-cincang, lu mau hancurin dia. Gimana caranya? Oh iya ya. Emang kenapa sih tuh orang? Sini, Ben. Dia udah berani macari Mbak Fitri. Oh, gitu. Gua pernah lihat si Din, dia datang ke rumah Mbak Fitri. Tuh kan, apa gue bilang? Tenang, Din.
Masih ada sepupu lu, Beno. Emang lu berani, Pen? Enggak. Ya cuman kalau lu mau ngancurin dia, gua bisa hancurin dia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan, Pen? Oh, Uang. berapa, Pen? Tergantung, Din. Lu mau bikin dia mati, pingsan, atau setengah pingsan? Kalau mau matiin, Nah, kalau mati mahal, Din. 1 juta. mahal banget sih. Kalau pingsan sama setengah pingsan berapa, Pen? Pingsan sama setengah pingsan. Pingsan 500.000. Oke, kalau gitu gue ambil yang setengah pingsan aja. 250.000. Ngirit. Ya. Mak denger ada yang ngomongin pisang ya? Mak kagak dibagi nih. Bukan pisang, Mak, tapi pingsan. Hah? Siapa yang pingsan? Oh, itu tadi di jalan ada orang pingsan. Gara-gara kan benar kan orang ojek. Wah, ojeknya pingsan, Mak. Orangnya kabur. Kasian banget itu orang. Ya salah sendiri. Kenapa dia nyebrangnya kagak hati-hati, Din? Din. Setiap gua kesini, pasti tampang lo asem gitu sih, Din. Lo lagi ada masalah apa sih, Din? Gue lagi ada masalah berat, Klis. Kalau masalah berat, pasti lo meminjam duit ya sama gua. Enak aja, emangnya gue temon. Hi friend, how do you do? Ngomong apaan sih lo, Gong? Bahasa planet. No. Just speak English, and bahasa Indonesianya. Apa kabarnya? Basa Jawane piye kabare? And bahasa Sumaterane horas maho. Baik, Gong. Good. Waduh, ini yang satu kayak ayam nelen karet ini. Gue lagi sedih, Gong. Emak lagi sakit, mau berobat gak punya duit. Hah? Emakmu lagi sakit? Dan kamu butuh duit berapa? Ya, cuma 500.000, Gong. Waduh. Kalau buat emakmu, Din, berapapun Bagong kasih. Nih, cepet bawa emakmu ke rumah sakit berobat, biar cepet sembuh. Makasih ya, Gong. Lis. Loh. Gue pulangnya kemana ya, Klis? Ke sana apa ke sana sih? Tinggal selangkah lagi, semuanya beres. Selangkah lagi. Ya, semuanya sudah beres. Wah, Din, duit lu banyak tuh. Sini dong, bagi emak buat belanja. Emak enak aja. Ini buat bayar Beno, Mak. Salah ngomong lagi gue. Beno, emangnya lu punya utang sama dia? Bukan, Mak. Maksudnya Beno. Ah, udah sini ah. Ya, emak main samber aja sih. Lu jangan pelit-pelit ya sama emak ya. Emang lu mau kalau mati kuburan lu sempit? Ya enggak, Mak. Wah, banyak uang nih. Mana, Star? Nih, Ben. Kok kurang sih? Tadi diambil jatah preman, Ben. Diambil jatah preman. Siapa? Nih. Bude maksud lu? Sebentar lagi pasti si Roy babak belur dipukul-pukul. Terus gue bisa jalan lagi sama Mbak Fitri. Kok nggak ada orang? Lo Del, ngagetin orang aja.
Lagian lu ngomong sendiri, kayak orang nggak waras lu, Din. Siapa yang nggak waras? Gue ngobrol sama temen gue. Tuh kan? Kenalin. Hah? Iya, gue tahu. Temen halusinasi lu kan? Lu dasar lu emang udah gila lu, Din. Hai, friend. Ayo gak? Tadi ngomong-ngomong masalah gila. Siapa sih gila? Nih, si Udin. Koyone waras kok. Apaan? Geser, men. Temen gue nih, jangan ditabrak. Ah, udah jangan bercanda aja deh. Saya serius nih. Makmu gimana? Udah dibawa ke rumah sakit belum? Bude sakit, Din. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Hah? Anu, Del. Mak. Ini. Iya, Bude kenapa? Sakit, mati, pingsan, sekarat. Ngomong dong, Din. Hah? Dasar gila. Ben, si Udin kemana sih? Bude udah masak banyak-banyak begini dia kagak nongol-nongol. Tahu tuh anak, masakannya opor ayam kesukaan Ben sama Budi. Iya, lihat tuh. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bude, Bude nggak kenapa-napa. Kenapa sih lu gua kagak apa-apa? Kata Udin, Bude udah sekarat, mau koit. Jujur banget tuh bocah. Emak sendiri disumpahin mau mati. Awas, gua hajar bener-bener. Ih. Jadi Bude nggak apa-apa nih? Kagak apa-apa, bener, swear. Alhamdulillah, Bude. Kalau nggak ada apa-apa, ya ada tempe juga nggak apa-apa sih. Memang ada tempe, ada opor ayam, ada telur, ada semua Bang Abdel. Bener, Din. Mak kamu sakit keras. Iya, Kong. Mak kepalanya sakit gara-gara nggak punya duit buat belanja. Terus emang emak kepalanya keras, isinya tulang. Aku bocah longkotak. Berarti kamu nipu saya dong. Bukan, Kong. Lu nggak percaya ya? Kalau lu nggak percaya, nggak gue sampaikan salamnya Mama nih. Ya udah, percaya. Berarti kalau lu percaya sama gue, lu itu dosa. Percaya sama Tuhan. Halo, Din. Halo, Ben. Gimana rencana kita? Rencana apaan, Din? Sorry, Kong. Ini urusannya anak muda, anak-anak ganteng. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu aku pulang aja. Ini kan urusan anak-anak muda. Aku kan udah kakek-kakek. Orang kok sukanya marah-marah mulu. Ntar Petromaknya redup loh. Gimana? Roy udah dibahas setengah pingsan belum? Biar dia nggak ganggu Mbak Fitri lagi. Rencananya sih nanti sore, Din. Setengah pingsannya, lu mau di mana? Di jalanan apa di rumah? Di jalanan, Ben. Kalau perlu, neraka sekalian. Mbak Fitri tuh. Wah, deketin ah. Hai Mbak Fitri. Hai Mas Udin. Kok sendirian kayak patung pancoran aja sih? Emang patung pacaran kayak apa? Kayak Mas Udin ya. Iya. Mbak Fitri mau pulang ya? Yuk bareng Mas Udin. Enggak ah, Fitri kan lagi nunggu seseorang Mas Udin. Seseorang. Siapa Mbak Fitri? Ada deh, mau tahu aja. Tapi bukan nunggu Pak. Hai Mas Roy, aduh lama banget sih Mas Roy. Sorry, Fit. Tadi macet. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Oke. Sorry Mas Udin, I have to go. Bye. Roy. Bih. Lu udah merebut belahan hati Mas Udin. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Din, lu kenapa? Berantem-berantem ketawa begitu sih?
nangis, Mak. Masa dikatain ketawa sih, nggak lihat apa? Oh, lu lagi nangis. Ya abis lu nangis sama ketawa kagak ada bedanya sih. Gimana sih, Mak? Mak ngeledek mulu. Udin lagi sakit hati, Mak. Lu sakit hati kenapa sih, Din? Dinakalin sama anak-anak. Emangnya Udin anak TK apa dinakalin anak-anak? Ya emak kan kagak ngerti, Din. Lu dinakalin sama siapa? Mbak Fitri, Mak. Oh, lu dinakalin sama si Fitri. Buset, dah lebar amat tuh mulut ah. Mbak Fitri, Mak. Udah nyakitin hati Udin. Mbak Fitri udah dapet cowok lain. Lebar banget itu mulut apa dagu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, lu tahu aja Gong, si Udin lagi ngambek. Lu datang bawa buah-buahan. Ini bukan buat si Udin, tapi buat Yayangku tercinta. Hah? Siapa? Maksud lu gue? Emangnya gue kenapa? Loh, kata Udin mak mau dirawat di rumah sakit. Sakit kepala keras. Ngomong apaan sih lu, Din? Gong, gue bukan sakit kepala keras, tapi gue sakit keras kepala. Lu mau nyumpain gue cepet koit juga lo, hah? Sekarang lu jangan deket-deket gue. Pergi. Iya, Mak. Iya. Kang. Sere, balik. Apaan sayang? Buahnya. Sekarang lu pergi. Pergi cepetan. Kurang ajar, Din pegang nih. Kurang ajar. Kejar terus, Mak. Sorry Ben. Apaan sih Mas Bagong? Ada kuntilanak ngamuk. Awas lu balik sini lo. Sabar, Bude. Apa tangan lu, Ben? Habis nonjok orang, Bude. Hah? Nunjuk orang. Siapa? Si Roy. Si Roy. Iya, si Roy, pacarnya Mbak Fitri. Ya, si Roy mah bukan pacarnya si Fitri, tapi sepupunya. Yang bener, Bude. Kata si Udin dia pacarnya Mbak Fitri. Sok tahu. Sekarang mana orangnya? Tuh, udah setengah pingsan di jalanan. Sesuai dengan permintaan Udin. Permintaan si Udin. Iya, Bude. Beno dibayar sama Udin untuk ngajar si Roy. Tadi si Bagong lari kemana? Sana, Bude, kejar. Maafin Beno ya, Mbak Fitri. Beno kan cuma suruhan. Siapa yang suruh? Tuh. Mas Udin. Iya, Udin. Mas Udin tega sih? Bohong Mbak Fitri, Beno. Masa cowok paling ganteng di komplek ini mukulin temannya Mbak Fitri sih? Bohong tuh Mbak Fitri. Orang dia bilang kok sama Beno, Ben, hajar aja Ben si Roy. Dibuat setengah pingsan. Ntar gua bayar lu 500.000. Tuh, bohong deh tuh Mbak Fitri. Alah Ben, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mbak Fitri kan tahu, Mas Udin ini cowok pengangguran abadi. Masa mampu bayar 500.000? Duit dari mana Mbak Fitri? Lu pada ada yang lihat si Bagong nggak nyampe sini? Enggak. Loh, ini si Roy yang lu tonjok, Ben? Iya, Bude. Lu udah tahu? Iya tahu, tadi waktu gue mau ngejar si Bagong ketemu sama si Beno. Katanya dia habis nonjok si Roy. Suruhannya si Udin. Gara-garanya si Udin cemburu. Disangkain si Roy ini pacar lu, Pit. Makanya Mas Udin, jangan sembarangan nyuruh orang nonjok. Mas Roy ini sepupunya Fitri. Kan? Mas Udin tahu Mbak Fitri. Mak, kalau Mas Roy ini sepupunya Mbak Fitri, masa Mas Udin tega nonjok sepupunya Mbak Fitri sendiri? Kok tadi nggak ngaku? Hah? Lu kagak ngaku, Din? Ngaku, Mak. Cuman Mbak Fitri sama Beno nggak percaya sama Udin. Mana yang bener sih nih? Ya udah, kalau gitu sekarang tonjokin aja si Udin. Hah? Ayo. Tuh kan, nabrak pintu lagi.